Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Dan selamat datang kembali di channel Kang Rena. Oke nih, di video kali ini kita akan review tema iOS 19. Ya, karena di video sebelumnya waktu itu aku udah pernah bilang kalau di next video kita akan bahas tema iOS 16. Sorry, maksudnya iOS 19. Tapi karena kemarin ada ya lebaran haji atau Idul Adha, jadi temanya baru kali ini bisa kita review. Sebenarnya tema ini udah ada lama menenggreng di theme store saya, tapi saya minta maaf karena baru sekarang ini baru bisa review temanya. Dan oke nih, di video kali ini mungkin durasinya agak sedikit panjang, tapi kayaknya sih nggak panjang-panjang banget karena untuk review ini kita akan singkat aja. Tapi nanti di akhir video kita akan berikan tutorial cara backup dan juga restore temanya. Ya, karena ini adalah tema dari theme store Cina. Tapi tenang aja, untuk backup kali ini caranya gampang banget. Pasti kalian akan langsung paham. Oh ya nih, buat teman-teman yang belum subscribe, mungkin alangkah baiknya jika kalian tekan tombol subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan kalau channel ini update video terbaru. Dan di video kali ini kita akan bagi menjadi dua step. Step yang pertama kita akan review temanya secara singkat aja. Untuk step yang kedua nanti kita akan berikan tutorial lengkap cara import tema dari file TMZ, maksudnya dari file Cina ataupun dari file tema Cina ke theme store global kalian. Dan nanti juga kita akan berikan tutorial cara ganti wallpaper di bagian lock screen-nya. Dan oke nih, untuk full review langsung aja kita mulai dari home screen-nya terlebih dahulu. Di bagian atas ini ada widget yang cukup familiar ya. Ini adalah widget iOS. Ada widget jam, hari, kalender, dan juga perakiraan cuaca. Dan sayangnya di widget ini banyak banget tulisan Mandarinya. Ya maklum lah karena ini temanya dari tema Cina. Untuk icon pack pada tema ini semuanya berubah. Icon packnya membulat gitu kayak ya gaya-gaya iOS 19 gitu. Sementara untuk control center pada tema ini ada perubahan. Begitu pula untuk tampilan di bagian indikator baterai dan juga bar sinyal. Oh ya nih, tema ini kompatibel di dual mode, light mode, dan juga dark mode. Dan ini adalah tampilan untuk di notifikasi barnya. Papan telepon pada tema yang pasti ada perubahan, dia udah membulat gitu ala-ala iOS. Begitu pula untuk tampilan kontak dan juga aplikasi pesan sistem, tema ini juga ada perubahan. Kalian bisa cek aja sendiri, tapi yang untuk di bagian setelan tema ini udah pasti ada perubahan. Ya walaupun nggak mirip banget dengan tema iOS, tapi di sini untuk di bagian ikonnya dia udah membulat gitu sama seperti ikon yang ada di bagian home screen. Untuk tentang telepon, sayangnya logo HyperOS di sini masih menggunakan logo yang standar. Kontrol volume pada tema ini udah ada perubahan, dia udah mengadaptasi kontrol volume yang terbaru gitu, nggak simetris ada di bagian tengah. Dan kita lihat untuk tampilan di bagian lock screen. Oh ya, ini adalah tampilan untuk di bagian lock screen-nya. Dan untuk wallpaper di rekomendasi tema kali ini udah aku ganti. Dan untuk cara download wallpaper-nya ataupun link download wallpaper-nya nanti saya sertakan di kolom deskripsi. Di bagian atas ini ada widget jam, hari, kalender, dan juga perakiraan cuaca. Di sini juga ada persentase baterai walaupun dalam tulisan Mandarin. Tapi saya yakin ini adalah persentase baterai. Karena di sini angka 30 sama seperti angka 30 yang ada di indikator baterainya gitu. Swipe ke bawah di sini ada control center ala-ala iOS. Ini mengingatkan kita pada tema-tema MIUI 12 ya. Kalau untuk MIUI 12 dulu banyak banget tema yang ada control center seperti ini. Tapi di HyperOS sekarang baru tema ini yang saya nemukan ada control center yang seperti ini. Dan oke, tap dua kali di sini kalian bisa kustomisasi untuk tampilan di bagian lock screen dari mulai wallpaper. Di sini untuk wallpaper bawaan dari temanya lumayan banyak ya, ada sekitar 8 wallpaper yang bisa kalian gunakan dan semuanya udah terbuka. Dan di sini untuk wallpaper jika kalian menggunakan wallpaper yang kalian ganti sendiri, dia ada tampilannya ada di bagian tengah dan ini adalah folder wallpaper. Tapi sayangnya untuk di bagian folder wallpapernya saya sendiri nggak tahu ini sandinya apa. Dan untuk yang di bagian sini ini adalah pilihan untuk tampilan widget jamnya. Sementara untuk yang kedua ini tampilan yang ada di bagian sini. Sebaiknya kalian gunakan yang seperti yang saya gunakan ini ataupun yang ada tulisan dari regionnya karena ini nggak ada tulisan Mandarinya. Dan yang satu lagi di sini adalah secara keseluruhan untuk tampilan widgetnya. Dan yang terakhir ini kalian bisa mengkostum untuk tampilan shortcut aplikasi yang wajib ada di tema-tema iOS, center dan juga baterai. Untuk center kalian bisa pindahkan ke sebelah kanan dan sebaliknya untuk yang kiri kalian bisa gunakan untuk yang kamera. Caranya kalian tap yang ada di sebelah kiri terlebih dahulu, kalian pilih kamera ataupun pilih center. Sementara untuk mengganti yang di sebelah kanan kalian tap yang sebelah kanan, kalian ganti untuk kamera ataupun center gitu. Dan di sini ada yang bisa kalian rubah-rubah ya. Ini bisa kalian untuk background bagian belakangnya ataupun lingkarannya bisa kalian kostum sesuai dengan keinginan kalian. Dan oke nih, sekarang kita masuk ke tutorial cara restore dan juga backup temanya.
Oke nih, sekarang kita masuk ke step yang kedua, yakni tutorial restore temanya. Ya, cuma restore, karena di video kali ini kita nggak akan backup temanya terlebih dahulu. Jadi langsung di restore ke theme store kalian. Intinya sih langsung diunggah lah gitu ke theme store kalian. Dan oke, di sini saya juga sudah menggunakan tema bawaan dari Xiaomi ataupun Poco. Ini temanya pasti ada di Xiaomi ataupun di Poco kalian. Dan tema yang barusan udah kita review di sini juga udah kita hapus, biar kalian yakin kalau tema itu benar-benar bisa kalian restore ke theme store kalian. Dan oke nih, untuk langkah selanjutnya kalian buka aplikasi File Manager dan pastikan kalian udah mengunduhnya ya. Nanti untuk link unduhnya saya sertakan di kolom deskripsi dan itu ada di Telegram. Dan karena ada di Telegram, jadi kalian langsung buka di bagian File Manager, kemudian klik di bagian download dan klik lagi di bagian Telegram karena pasti masuknya ke bagian Telegram ataupun folder Telegram. Dan di sini ada tema iOS 19 chip. Ya, ini adalah formatnya chip. Gampang, kalian tinggal tap aja seperti ini, kemudian extract here. Dan setelah pengekstrakannya selesai, di sini ada folder dengan nama yang sama, tema iOS 19. Kalian buka aja, dan di sini ada folder lagi. Kalian buka aja seperti ini, dan ini biarkan aja, kalian kembali. Dan folder yang ini kalian tahan agak lama, kemudian kalian pindahkan. Kemudian kalian pilih penyimpanan internal, scroll ke bagian atas, pilih di bagian MIUI, pilih backup, all backup, dan kalian pastikan aja ataupun centang di bagian sini. Ataupun intinya sih kalian pindahkan ke bagian sini. Dan oke nih, setelah itu kalian buka untuk setting tentang telepon. Scroll ke bagian atas, di sini ada catakan dan pulihkan. Kalian klik, terus kalian pilih perangkat seluler, dan kalian masukkan sandi dari lock screen kalian. Kalau nggak disandi sih bisa langsung ya. Dan oke, untuk selanjutnya kalian pilih pemulihan, dan ini berkasnya, kalian klik, kemudian kalian pulihkan. Dan ini prosesnya agak sedikit memakan waktu karena filenya lumayan besar kalau di backup ke Theme Store Indonesia. Jadi langsung aja kita skip untuk proses dari pemulihannya. Dan oke nih, di sini keterangannya udah 100%, jadi kalian langsung klik aja tanda selesai gitu. Dan kita kembali, kita buka aplikasi temanya, dan tema yang barusan kita restore udah ada di Theme Store kalian. Kita terapkan. Dan oke nih, untuk langkah selanjutnya kita berikan tutorial cara menerapkan wallpaper di bagian lock screen. Caranya kalian pergi ke bagian profil, pilih di bagian kostumisasi, pilih di bagian gaya kunci, kemudian klik di bagian kostumisasi, dan kalian scroll aja ke atas. Oh ya, ini yang kode-kode ini adalah kode warna, kalian bisa kostum sendiri untuk kode warna di bagian lock screen di bagian widgetnya ya, karena untuk tampilan di widgetnya itu nggak ada pilihan warna gitu, jadi kalian bisa mengkostumnya dari sini. Kalian scroll ke atas, dan di sini ada dua folder ataupun dua menu untuk upload wallpaper ya. Ada upload lower ataupun upper ya. Untuk yang lower itu yang JPEG, kalau yang upper itu yang PNG. Jika kalian ingin menggunakan depth effect wallpaper, karena di sini saya nggak menggunakan depth effect wallpaper, jadi saya pilih yang bagian paling atas saja. Pilih galeri, dan kita akan coba wallpaper yang ini, yang tadi kita review. Kalian klik di bagian bawah sini 2 kali, kemudian pilih yang di bagian tengah. Dan wallpapernya secara otomatis dia akan ganti sesuai dengan wallpaper yang kita terapkan di bagian kostumisasi setting. Dan oke, itu tadi satu buah rekomendasi tema iOS 19 berikut dengan cara backup dan juga restore temanya dari Theme Store Cina ke Theme Store Global. Like jika kalian suka dengan video ini, dan jangan ragu dislike jika kalian tidak suka. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.